Talk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Mbak. Duduk Iya, dulu ya, Mbak ya. Baik, Mbak. Saya akan menutup pintu dan menutup sampiran untuk menjaga privasi Mbaknya. Iya, Mbak. Menutup pintu, menutup sampiran. Perkenalkan, Mbak, nama saya Ipi dan Feni yang sedang bertugas pada malam hari ini ya, Mbak ya. Iya. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Mbak Vivi, Mbak. Mbak Vivi. Iya. Umurnya berapa, Mbak Vivi? 24 tahun. 24 tahun. Gimana, Mbak? Apakah ada yang bisa saya bantu? Di sini saya ingin mengetahui tentang konseling tambahan fertilitas dalam pranikah. Oh Iya. ya, Mbak. Jadi maksud dan tujuan Mbak Vivi di sini untuk mengetahui tentang konseling agar Mbak ini mengetahui pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah ya, Mbak ya. Sebelumnya apakah Mbak sudah mengetahui pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah itu apa saja? Belum tahu, Mbak. Belum tahu ya, Mbak ya. Kalau itu saya akan menjelaskan atau menyebutkan terlebih dahulu ya, Mbak ya. Ada apa saja? Yang pertama yaitu ada pemeriksaan semen, suhu basal tubuh, pemeriksaan lendir serviks, pemeriksaan tes Ferens, dan pemeriksaan uji pasca senggama. Dan saya akan menjelaskan satu persatu ya, Mbak ya. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan semen. Pengertiannya yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur jumlah serta kualitas semen dan sperma seorang pria. Kemudian ada cara pemeriksaan. Yang pertama yaitu persiapan pasien. Di persiapan pasien ini yang pertama ada abstinentia selama 3-5 hari. Yang kedua, catat riwayat penyakit. Kemudian ada persiapan sampel. Yang pertama ada spesimen dikeluarkan dengan cara masturbasi tidak menggunakan pelicin, sabun ataupun kondom dan lain-lain. Kemudian spesimen ditabung dalam sebuah pot yang bersih dan kering. Bukan sperma yang dikumpulkan dalam 24 jam atau lebih dari 5-7 hari setelah ejakulasi sebelumnya ya, Mbak ya. Kemudian sperma segera mungkin diperiksa ya, Mbak. Kemudian di sini juga ada alat dan bahannya. Yang pertama ada pipet 5 mili, yang kedua ada pH strip dan gelas ukur ya, Mbak ya. Lalu ada hasil pemeriksaannya. Yang pertama warna semen. Jika normal yaitu warnanya putih keruh atau putih mutiara. Dan jika warnanya kekuning-kuningan yaitu kemungkinan leukosit atau infeksi. Jika warnanya kemerahan yaitu kemungkinan perdarahan di saluran reproduksi pria ya, Mbak ya. Yang keduanya ada pH semen. pH semen yang normal yaitu 7,2 sampai 7,8. pH lebih dari 7,8 dicurigai infeksi ya, Mbak ya. Lalu pH kurang daripada semen oospermia atau kemungkinan terjadi dysgenesis atau pada vas deferens, vesica seminalis atau epidemis. Kemudian contohnya yaitu bila pemeriksaannya semuanya normal, hasil warnanya putih keruh atau putih mutiara, kemudian pH-nya normalnya yaitu 7,2 sampai 7,8 ya, Mbak Vivi ya. Lalu ada pemeriksaan yang kedua, tadi ada pemeriksaan suhu basal. Pengertiannya yaitu suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan tidur. Yang kedua ada cara pemeriksaannya, Mbak. Suhu diukur setiap pagi di waktu yang hampir sama sebelum beraktivitas. Catat suhu pada kartu yang ada. Gunakan kartu 10 hari pertama dari siklus haid untuk menentukan suhu tertinggi, normal, dan rendah. Abaikan setiap suhu tinggi, demam, atau gangguan lainnya ya, Mbak Vivi ya.
tarik garis 0,05 Celcius sampai 0,1 Celcius suhu tertinggi dari suhu 10 hari ya Mbak Vivi. Kemudian jika ini hasil pemeriksaannya yaitu suhu normal tubuh sekitar 35,5 sampai 36 derajat Celcius. Saat ovulasi suhu 37 sampai 38 derajat Celcius. Tidak akan turun ke 35 derajat Celcius. Kenaikan akan bertambah 3 sampai 4 hari ya Mbak Vivi ya. Kemudian bila suhu tidak naik, kemungkinan tidak terjadi ovulasi. Bila suhu naik dan bertahan setelah ovulasi, mungkin hamil ya Mbak Vivi ya. Lalu pemeriksaan yang ketiga yaitu lendir serviks. Pengertiannya yaitu cairan yang dihasilkan oleh kelenjar yang berada di dalam sekitar serviks atau lendir rahim. Cara pemeriksaannya yaitu mulailah dengan mencuci tangan terlebih dahulu dengan air bersih ya Mbak ya, menggunakan sabun. Lalu keringkan tangan menggunakan handuk atau tisu ya Mbak Vivi ya. Kemudian temukan posisi yang nyaman, baik dalam posisi duduk, jongkok, berdiri, atau meletakkan satu kaki di atas kloset. Lalu masukkan jari telunjuk ke dalam vagina hingga jari terasa basah ya Mbak ya. Namun tidak perlu dimasukkan terlalu dalam. Kemudian keluarkan jari dari dalam vagina dan amati tekstur lendir vagina yang menempel di jari. Kemudian Mbak Vivi bisa mencoba meregangkan lendir dengan menempelkan jari telunjuk dan jari ibu jari seperti ini ya Mbak ya. Lalu selanjutnya ini ada hasil pemeriksaannya. Hasil pemeriksaannya ini yang warna lendir serviks bisa nampak kuning atau putih keruh dan teksturnya lengket menyerupai lem ketika disentuh ya Mbak Vivi ya. Kemudian tekstur lendir tersebut menyulitkan sperma untuk bergerak menuju sel telur. Hal ini menandakan bahwa tubuh wanita belum berada dalam masa subur ya Mbak Vivi ya. Kemudian selanjutnya ada lendir serviks dengan konsistensi tersebut menandakan tubuh belum berada pada masa subur karena tekstur lendir yang masih membatasi pergerakan sperma. Lalu lendir serviks pada masa ovulasi tampak putih bening menyerupai putih telur. Tekstur lendir serviks yang lengket dan kental yang dapat menghambat sperma masuk ke rahim ya Mbak Vivi ya. Yang keempat di sini ada pemeriksaan first test, yaitu pengertiannya yaitu adalah pola yang terbentuk dari muskus serviks yang dibekukan dan digaringkan pada kaca objek pasca ovulasi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan estrogen secara mendadak ya Mbak Vivi ya. Kemudian ada cara pemeriksaannya Mbak di sini yaitu dilakukan pada pagi hari sesudah 2-3 jam puasa. Lalu sampel saliva diambil dari bawah lidah dengan jari, kemudian letakkan pada kaca objek, hindari terbentuknya gelembung, biarkan kering minimal 5 menit. Kemudian jika sudah kering, lihat dengan memakai mikroskop ovulasi ya Mbak ya. Lalu di sini untuk melihat hasil pemeriksaannya, fase non-verning yaitu tidak ditemukan pola first, hanya terdapat titik-titik atau gelembung udara yang Mbak Vivi ya. Kemudian ada fase transisional, terdapat gambaran gabungan titik dan garis atau pola sedikit pola first. Keadaan ini terjadi pada saat mendekati masa ovulasi. Lalu fase first yaitu terdapat pola first dengan jelas. Keadaan ini terjadi pada saat wanita mengalami ovulasi
dan merupakan hari paling subur ya Mbak Vivi ya. Iya, Mbak. Ya, nah sini selanjutnya yang kelima yang Mbak Vivi ya, ada pemeriksaan senggama. Pengertiannya yaitu senggama merupakan penilaian interaksi spermatozoa dengan mukosa serviks uteri. Dalam kondisi ini mukosa optimus yaitu periode ovulasi ya Mbak Vivi ya. Cara pemeriksaannya yaitu dengan pemeriksaan serviks dengan spekulum tanpa minyak vagina. Kemudian cairan di fornix posterior diaspirasi dengan spet tuberkulum tanpa jarum. Kemudian pakailah spet tuberkulum lain yang berada untuk mengambil mukosa di kanal serviks. Kemudian masing-masing cairan diletakkan di atas objek glass dan ditutup dengan dex glass serta dibuat asupan tebal. Lalu dilihat dengan pembesaran mikroskop sebesar 400 kali. Lalu untuk sampel dari cairan vagina dipakai untuk menetapkan apakah sperma diletakkan atau ditimbulkan di dalam vagina ya Mbak Vivi ya. Untuk sampel dari kanalis serviks dihitung jumlah dan motilitas spermatozoanya. Sudah selesai ya Mbak ya. Apakah Mbak sudah paham atau belum? Sudah Mbak, sudah paham. Sudah paham. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak ya Mbak Vivi? Belum ada Mbak. Belum ada. Ya. Kalau begitu, saya untuk mengetahui apakah Mbak Vivi ini sudah paham, boleh saya mengevaluasi Mbaknya? Boleh Mbak, boleh. Boleh ya Mbak ya. Tadi kan ada pemeriksaan tambahan fertilitas dalam screening pranikah itu apa saja ya Mbak ya? Nah, terdiri dari 5 poin. Ya, Yang pertama betul. itu pemeriksaan pada semennya, terus betul. suhu basal tubuh, Iya, betul. terus ada lendir cervix, Iya, terus ada tes France, iya betul. dan uji pasca senggamanya. Iya, betul. Iya. Jadi Mbak Vivi ini sudah paham ya Sudah Mbak ya. paham, ya. Kalau begitu bila ada yang mau ditanyakan lagi atau dikonsulkan lagi bisa datang ke sini ya Mbak ya. Iya, Mbak. Terima kasih atas Terima kasih kunjungannya. penjelasannya Mbak. Saya pamit dulu. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.